karena perintah Allah dan Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan, la yahillu li thalathatin yakununa bifalatin min falatil ardi illa ammaru alaihim ahadahum rawahma. Tidak halal bagi orang Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video yang tidak asing lagi buat kita. Padahal beliau ini bukan jokam, akan tetapi beliau juga memiliki paham sama seperti yang ada di jokam. Atau mungkin malah jokam yang tiru-tiru orang ini ya. Kita lihat saja videonya. Saya kemarin itu buka Facebook, kemudian menemukan sebuah video. Loh, kok mirip sama yang di jokam gitu. Nah, kita tonton bareng-bareng ya. Kita mengangkat imam tidak untuk mengganti presiden yang sekarang ada. Kita mengangkat imam bukan untuk menggulingkan pemerintah yang ada. Tidak, semata-mata karena perintah Allah dan Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan, la yahillu li thalathatin yakununa bifalatin min falatil ardi illa ammaru alaihim ahadahum rawahma. Tidak halal bagi orang Islam di tempat manapun di muka bumi ini, kecuali dia mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi imam, menjadi amir. Inilah yang alhamdulillah sudah kita tepati, mulai dari Syekh Wali Al-Fatah, kemudian Muhyiddin Hamidi Al-Hajj, dan sekarang saya sendiri sebagai hamba yang sangat doif. Itu bagaimana supaya umat Islam ini mempunyai seorang imam. Ini bukan soal rebutan jabatan para ikhwan, tapi adalah tanggung jawab, di mana nanti kita ditanya oleh Allah, yaumanat ula unasin bi imami. Kami tanya nanti di hari kiamat, semuanya satu dengan imamnya. Nah, kalau kita tidak punya imam, bagaimana kita akan berkumpul? Tayyib. Kalau tidak salah, beliau ini adalah amir dari Jamaah Hizbullah. Entah siapa namanya, saya juga tidak tahu. Mungkin pemirsa yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian yang ingin saya komentari adalah hadis atau dalil yang mereka pakai untuk mengangkat sebuah pemimpin. Nah, hadis ini pun juga dipakai oleh jokam ya. Ini entah siapa yang tiru meniru atau gimana, atau mereka tidak paham hadis, saya juga kurang paham. Hadisnya berbunyi tentang la yahilu li salasatin yakununa bifalati minal ard. Ini entah mereka ini tidak paham tentang hadis tersebut atau memang belum pernah membaca syarahnya atau penjelasannya dari para ulama. Kemudian hadis ini pun juga dipakai oleh jokam sebagai hujah mengangkat sebuah pemimpin. Nah, mirip banget. Dalam video ini dan mirip 100% seperti yang ada di jokam. Ada menyebutkan Wali Al-Fatah juga. Kayaknya gurunya KHN ini ya. Di sini kami akan membacakan sebuah artikel, yaitu dari Pusat Kajian Hadis ya. Hadis tentang mengangkat pemimpin atau amir dalam keseharian ya. Kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya minta pencerahan atau nasihat dari Ustadz. Di sini saya mendapatkan calon istri dari sebuah aliran jamaah. Mirip-mirip ini. Di mana apabila saya ingin menikahi putrinya, saya harus mengikuti pengajiannya. Di sana saya harus berbaiat kepada amirnya sebagai syarat kalau saya sudah masuk golongan itu. Karena menurutnya saya tidak halal. Dia mengambil hadis, tidak halal seseorang di muka bumi ini apabila ada 3 orang, 1 orang tidak dijadikan amir. Kurang lebih seperti itu Ustadz.
Jadi menurut dia, apapun yang saya lakukan itu menjadi haram. Saya ingin bertanya, apakah hadis ini Rasulullah memerintahkan kita harus beramir? Dan yang saya pernah dengar bahwa hadis ini perihal safar. Tapi menurut dia ini bukan hanya tentang safar. Mohon pencerahan dan pemahamannya Ustadz agar saya tidak salah dalam menyikapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini ada studi kasus ya, bahwa ada seorang ikhwan yang pengen menikah, kemudian disuruh untuk ikut ngaji di golongan tersebut. Mirip seperti Jokam, padahal ini bukan artikel tentang Jokam ini kayaknya. Hadisnya yaitu tentang la yahilu li salasatin yakununa bifalatin minal ard. Ya, yang sudah kita bacakan tadi atau yang seperti yang ada di video. Hadis di atas adalah hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 6360. Jadi Jokam ya, sejak kapan antum ngaji Musnad Ahmad? Pertanyaan ini belum dijawab ya. Kemudian jika antum pengen mencari hadisnya, beli kitabnya ya. Di toko-toko kita banyak. Nomor hadisnya yaitu 6360. Langsung cari di sana. Status hadis ini menurut sebagian ulama adalah hasan dan sebagian lagi mengatakan dhaif. Oke lah, untuk masalah derajat sebuah hadis itu tidak saya bahas ya. Mungkin ada ulama yang mengatakan hasan, ada ulama yang mengatakan dhaif. Itu ya sudah biasa. Terlepas dari nilai hadisnya, sangat mudah memahami hadis di atas. Di antaranya adalah jika ada 3 orang di padang pasir yang luas, maka kata la yahilu yang artinya tidak halal, maksudnya adalah tidak boleh mereka berjalan dengan tidak ada satu orang yang diangkat menjadi pemimpin. Jadi ketika di padang pasir atau safar atau perjalanan, maka salah satunya itu harus dijadikan pemimpin. Saya lanjutkan ya. Dalam perjalanan yang jauh, apalagi padang yang luas, fungsi ketua rombongan adalah sangat penting. Sebatas itu saya pemahamannya. Tidak usah melebar kemana-mana. Kata tidak boleh atau la yahilu pada hadis di atas adalah penekanan harus ada ketua rombongan yang dapat mengarahkan agar perjalanan lebih aman dan terkendali. Ya, jadi fungsinya pemimpin atau mengangkat satu itu untuk menjadikan pemimpin agar ketika kita itu melakukan safar itu ada yang ditaati. Ya, ini nanti pengen madep kemana? Ya, kalau sekarang ya, ini nanti pengen berhenti di mana untuk mampir sholat, ya kan? Kemudian pengen berhenti mana untuk makan. Jadi kalau semuanya punya penginan sendiri, safar bisa bertengkar ini nanti. Makanya harus diangkat salah satunya sebagai amir perjalanan. Jika hadis ini diluaskan pemahamannya, apalagi dikaitkan dengan halalnya perbuatan seorang ditentukan dengan berbaiat kepada seorang amir pada sebuah ormas atau lembaga, ya tentu tidak benar. Ya. Jadi ini tidak bisa dianalogikan atau disamakan dengan mengangkat pemimpin dari ormas atau lembaga tertentu. Pemahaman hadis di atas sangat simpel, tidak ada hubungannya dengan haramnya perbuatan seseorang dengan berbaiat. Jika pemahaman seperti ini dibenarkan, jangan aneh jika tidak termasuk golongan mereka, maka dianggap kafir karena tidak berbaiat kepada mereka. Pemahaman golongan seperti ini tentu tidak tepat, wallahu a'lam. Ya. Jadi, jika ini dibenarkan, ya, jika mengangkat sebuah pemimpin, sebuah amir ini dibenarkan, ya, nanti menjadi pengkafiran massal, ya, itu menjadi takfiri, bahwa nanti semua orang angkat amir sendiri-sendiri loh, ya, gimana nanti, ya, ini ya lucu. Apalagi jika ini dibenarkan lagi, malah orang itu dianggap kafir karena tidak berbaiat dengan kelompok tersebut atau amirnya. Dan bahkan amirnya disembunyikan seperti di Jokam kan ya lucu. Nah, orang lain itu juga pengen mengamalkan hadis ini seperti pemahaman antum atau seperti yang Anda pahami bagaimana? Ya tidak bisa dong. Nah, karena apa? Menurut antum amir yang sah itu yaitu Bapak Imam yang sekarang. Nah, orang lain itu nggak tahu bagaimana mau menghalalkan lawang amirnya
antum sembunyikan, hampir sembunyikan kan ya lucu kan. Ditambah lagi hadisnya ini sebenarnya itu panjang, bukan cuma potongan ya, seperti yang ada di kitab-kitabnya Jokam atau seperti yang ada di kitab Cai ya kan. Itu cuma hadis disunat itu dipotong-potong. Padahal hadisnya itu panjang. Kalau tidak percaya buka kitab Musnad Ahmadnya langsung ya. Di situ itu hadisnya itu panjang. Kalau tidak percaya saya bacakan ya kan. Hadasana Hasan hadasana Ibnu Lahi'ah qala hadasana Abdullah ibnu Hubairah an Abi Salim hadasani an Abdillah ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu ayyan kiha al mar'ata bitolaki ukhra. Tidak halal seorang rajul atau laki-laki ayyan kiha menikahi al mar'ata pada perempuan bitolakil ukhra dengan menceraikan perempuan atau istri yang lain. Istri pertamanya itu diceraikan. Itu tidak boleh. Ya. Terus kemudian kalau ini dimaknai juga tidak halal hidupnya. Ini kan lucu. Masa seorang laki-laki tidak halal hidupnya hanya menceraikan perempuan karena ingin menikahi perempuan yang lain. Udah rancu gitu loh pemahaman hadisnya. Jadi layahilu ini maksudnya itu tidak boleh. Ya. Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan menceraikan istrinya yang lain. Itu hadis yang benar itu seperti itu bacaannya. Kemudian saya lanjutkan ya. La yahilu li rajulin ayyabi'a bai'i sahibihi hatta yadzaruhu. Tidak halal bagi seorang lelaki atau rajul menjual di atas penjualan temannya sampai ia meninggalkannya. Ya, tidak halal ini. Laki-laki itu tidak boleh apa ya bahasanya? Ya, ini seorang rajul ini tidak boleh menjual dagangannya di atas dagangannya temannya yang lain ya. Ketika ini sudah bernegosiasi misalnya kok cocok dengan harga segini, kemudian dia datang lagi enggak lah beliin punyaku, ini lebih itu tidak boleh. Lebih murah kah atau lebih mahal kah? Seperti itu tidak boleh ya. Kemudian saya lanjutkan membaca hadisnya ya. Wala yahilu li salasatin nafarin yakununa bil ardi falatin illa amarahu alaihim ahadahum. Ya, ini teks hadisnya seperti itu. Sama seperti hadis yang dipotong. Seperti yang dipotong yang ada di Jokam. Padahal ini maksudnya tidak halal bagi 3 orang berada di padang Sahara atau di permukaan bumi kecuali jika mereka mengangkat salah satunya untuk menjadi pemimpin. Untuk memimpin safar itu tadi loh perjalanan. Nah, lanjutan dari hadisnya yaitu wala yahilu li salasatin nafarin yakununa bil ardi falatin yatanaja isnani duna sahibihima. Yaitu tidak halal bagi 3 orang yang sedang berada di padang Sahara atau sedang safar itu tadi, 2 orang di antara mereka itu berbicara tanpa melibatkan orang yang ketiga. Nah, nggak boleh ini. Ini orang ketiga safar, kemudian ini kok bisik-bisik ngomongin sendiri, yang ini nggak diajak ngobrol atau tidak diajak musyawarah ya, itu tidak boleh. Hadisnya seperti itu padahal. Kalau tidak percaya cek sendiri ya. Di setiap video saya itu selalu mengingatkan bahwa kita itu untuk kritis ya. Saya yakin orang-orang Jokam itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis. Kalau mau mencari sumber utama ya atau rujukan utamanya, sumber primernya itu di kitab apa? Coba dicari maksudnya seperti apa. Insya Allah artikel ini sudah menjawab semua pemahaman atau pernyataan dari Jokam atau orang-orang yang semisalnya dengan menggunakan hadis tersebut ya, bahwa ini sudah sangat jelas. Hadis itu tidak bisa dipotong-potong atau dipahami sebagian-sebagian, itu tidak bisa. Nah, kalau tidak percaya bisa baca artikelnya langsung. Nanti link bisa saya taruh di deskripsi, bisa dibaca di situ ya. Semoga bisa menjadi wasilah hidayah buat saudara-saudara kita yang masih berada di Jokam.